Haleluya, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhanlah yang membuat kita bisa berjumpa sekalipun hanya melalui renungan kebersamaan kita pada hari ini. Saya mau mengajak kita untuk share firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tema renungan kita pada kesempatan hari ini adalah menjadi pemberita Injil. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan yang telah menerima kasih karunia Allah, sudahkah kita menjalani tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita untuk menjadi saksi, pemberita Injil? Kalau belum, mari kita belum terlambat untuk kita ambil bahagian dalam pemberitaan Injil. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus selalu membawa dampak luar biasa bagi gereja Tuhan. Karena ia seperti api. Ia menerangi kehidupan kita. Dia membakar semua dosa dan ketidakmurnian hati, supaya hati dan hidup kita timbul seperti emas yang telah dimurnikan. Haleluya. Nah, saudara, Roh Kudus juga telah membangkitkan semangat jemaat mula-mula untuk bersaksi tentang Kristus. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia berangkat ke sorga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Jadi kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk ambil bahagian sebagai murid Tuhan untuk menjadi saksi. Ya. Menjadi saksi di lingkungan kita, menjadi saksi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, menjadi saksi dimanapun engkau pergi dan berada. Dan itu adalah merupakan wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan para rasul-rasul Tuhan. Mereka, meskipun mereka harus mengalami aniaya yang dimasukkan ke dalam penjara, tetapi semangat mereka tidak kendor sedikit pun untuk memberitakan Injil, karena mereka percaya bahwa kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Tidak ada lagi ketakutan atau kekhawatiran. Itulah sebabnya mengapa gereja mula-mula berkembang dan begitu pesat. Gereja mula-mula berkembang karena umat-umat Tuhan itu terbeban untuk membawa jiwa diselamatkan. Terbeban, ambil bagian. Ya. Karena itulah kita dipanggil. Saya percaya kita akan bertumbuh, akan begitu banyak jiwa yang diselamatkan kalau kita terbeban membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sudahkah kita membawa jiwa untuk diselamatkan? Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk mengikuti jejak jemaat mula-mula dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, yaitu menjadi saksinya dan memberitakan Injil. Menjadi saksi dan mengerjakan amanat agung Tuhan tersebut memang bukan pekerjaan mudah.
ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memiliki ketaatan. Jadi, untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjalankan tanggung jawab, kita harus menjadi pribadi yang taat. Ya. Menjadi pribadi yang setia. Sehingga kita menjadi contoh. Ketika malaikat Tuhan menemui rasul yang berada di penjara dan melepaskannya serta berpesan kepada mereka untuk pergi dan beritakan Injil kepada semua orang, mereka mentaati pesan itu. Jadi waktu mereka murid Tuhan dimasukkan dalam penjara, lantas saudara-saudara ketika dibebaskan, malaikat berpesan. Katakanlah ada firman datang melalui malaikat supaya mereka pergi pergi untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, berapa banyak pesan yang kita dapatkan dalam firman itu. Dan murid-murid itu langsung melakukan. Tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka pergi memberitakan Injil, mereka membawa jiwa. Karena mereka mau disebut anak-anak Tuhan yang taat. Ya. Kita tidak hanya taat beribadah. Kita tidak hanya taat berdoa. Tetapi kita taat juga melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa. Untuk memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi murid-murid mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ dalam Kisah Rasul pasal 21 bagian pasal 5 ayat 21 bagian A. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Jadi ketaatan adalah kunci utama untuk bisa menjadi pemberita Injil. Jadi ketaatan adalah kunci utama untuk kita memberitakan Injil. Saudara-saudara, milikilah pribadi yang taat. Kalau hari-hari ini engkau tidak taat, belum taat, yang penting kan saya taat beribadah. Ya, itu bagus. Tapi taat memberitakan Injil membawa jiwa. Sudahkah kita taat? Jadi mari kita belajar pada gereja yang mula-mula. Kenapa mereka berani? Mereka begitu ambisi, begitu punya kerinduan, terbeban untuk membawa jiwa. Karena ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kudus itulah yang membuat mereka tetap bersemangat. Saudara-saudara, jadi ketaatan adalah kunci utama untuk menjadi pemberita Injil. Tanpa ketaatan mustahil Tuhan memakai hidup kita. Jadi kita tanpa ketaatan mustahil Tuhan mau pakai hidup kita. Ya gitu-gitu terus dari tahun ke tahun. Ya gitu ya, kasihan Tuhan. Saya minta Tuhan. Kalau boleh Tuhan yang perhatikan. Sementara ya kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita harus ada timbal balik. Kita harus menjadi orang yang taat untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa untuk keselamatan. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus memiliki ketaatan. Yang kedua, kita harus memiliki keberanian. Ya, keberanian yang dimaksud bukanlah tanpa dasar atau nekat, melainkan keberanian karena melakukan kebenaran dan merespon panggilan Tuhan. Jadi keberanian di sini bukan karena nekat tanpa perhitungan, tetapi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, ya, keberanian mereka atau keberanian di sini untuk melakukan kebenaran, taat pada kebenaran, taat pada pesan-pesan Tuhan, responi panggilan Tuhan itu untuk melakukan sesuatu yang benar, yang baik untuk memuliakan Tuhan. Beritakan Injil. Ya. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian kalau kita mau. Ya.
Kadang-kala saudara-saudara kita jujur saja tidak mau repot. Kalau bisa Tuhan yang repot dengan kita, bukan kita yang repot dengan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara dalam kasih Tuhan, harus kita memiliki keberanian. Ya. Iblis coba membawa kita supaya kita tidak berani. Ya. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Ya. Kita sering tidak berani memberitakan Injil kepada orang lain karena kita sendiri belum hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, kita sering tidak berani memberitakan Injil kepada orang lain karena kita sendiri belum hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Masih nyaman dengan perkara-perkara dunia. Ya. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita mau berusaha, kita mau bertumbuh untuk menjadi orang yang memiliki ketaatan dan yang memiliki keberanian untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi pemberita Injil dibutuhkan ketaatan dan keberanian. Ketika kita punya kerinduan ini, Tuhan pimpin kita menjadi orang yang taat dan berani bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.